Jadi mengenai masalah suhu, terus kelembapan, ini yang dipertanyakan dengan kawan-kawan semuanya itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan kalau untuk kelembapan Pak, padahal sering saya bahas itu. Apakah kelembapan memang harus Pak? Ya kalau kelembapan ya memang harus. Terus kelembapan itu berapa yang dibutuhkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, salam ceketer nih, masih suasana pagi di kandang sedikit. Cuaca hujan gerimis ya, karena bertepatan memang dengan Lebaran Cina ya. Jadi setiap Lebaran Cina memang ya seperti ini kondisinya. Jadi di pagi hari ini kesempatan pagi yang pakan terus menerus naik, mengalami kenaikan terus, kawan, harga telur pun juga nggak bisa mengimbang. Kawan-kawan mengeluh semuanya, bukan kita mengeluh. Bingung dengan keadaan yang seperti ini. Jadi ya namanya kita beternak seperti itulah. Terkadang kita dihadapkan dengan persoalan yang pakan terus naik. Memang ini pakan naik nih, nggak tahu nih, kayak nggak terkontrol. Naik tiap 2 minggu naik, 2 minggu naik, terus naik. Yang jual bingung, yang beli tambah bingung, yang ternak apalagi tambah kebingungan. Kembali ke pokok permasalahan, guys. Jadi di sini banyak sekali rekan-rekan yang menanyakan kemarin itu di kolom komentar saya. Jadi mengenai masalah suhu, terus kelembapan, ini yang dipertanyakan dengan kawan-kawan semuanya itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan kalau untuk kelembapan Pak, padahal sering saya bahas itu. Apakah kelembapan memang harus Pak? Ya kalau kelembapan ya memang harus. Terus kelembapan itu berapa yang dibutuhkan? Kita buka saja ya, biar tahu ya. Ini kondisinya sedang lagi dalam proses pengeraman, guys. Jadi, nah itu adalah kelembapan, ya. Kelembapan saya di angka 60, di angka 70, guys. Nah, tuh. Ya, kalau untuk kelembapan kita bahas di sini. Kelembapan itu mulai dari 50 derajat. 50, 60, 70. Nah, itu di 70 itu bagus, guys. Kalau untuk kelembapan. Jangan sampai 75 lebih ya. Kalau 75 lebih itu nanti kurang bagus itu. Nah, jadi rekan-rekan semuanya, apakah kelembapan mempengaruhi daya tetas, Pak? Lah iya. Pasti itu. Kalau kelembapan memang mempengaruhi daya tetas. Persentase penetasnya ya kurang. Itu pasti. Itu pasti, kawan. Karena apa? Karena daya lembabnya itu kan kurang gitu. Nah, itu kan 70. Karena pintu kita buka, dia turun, guys. Kalau pintunya kita tutup, maka dia akan naik gitu. Karena suhunya berubah. Kalau di setiap pintunya kita buka terlalu lama, maka dia akan berubah suhunya. Berubah suhu di dalam penetasan. Jadi kalau untuk rekan-rekanku semuanya, cara menaikkan atau menambahkan suhu kelembapan gimana, Pak? Nah, dia turun terus itu, guys. Turun terus karena pintunya kita buka. Cara membantu menaikkan, kita semprot di area sini. Ya, di area di dalam mesin ini kita bantu menggunakan semprot dengan air biasa saja. Maka dia akan naik kelembapannya. Kapan itu nyemprotnya? Ya di setiap kita membolak-balikkan saja. Atau ditambah air di bawahnya ini. Nah, ini
di bak yang bawah ini kita tambahi air, ya. Ini saya menggunakan baskom tuh 3 guys, 4 malahan. 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah air semua di bawah nih. Jadi, tuh. Nah, pertanyaannya, kenapa kok kelembapan tidak naik? Mungkin Pak, biasanya Pak, ngisi telur ini terlalu padat. Jadi dia tidak ada lagi celah untuk naik. Jadi tidak ada lagi celah untuk naik. Jadi sempit Pak. Ya, karena telur ini terlalu sempit, terlalu padat, sehingga uap air yang ada di bawah ini nggak mau naik Pak. Nah itu rata-rata seperti itu, nggak mau naik dia suhu kelembapannya. Nah itu kelembapan turun ya, tadi kan 70, ini turun. Karena apa? Karena pintunya kita buka. Gitu. Kalau pintunya kita tutup, maka dia akan naik kembali. Pintu mesin ini kalau kita tutup, maka dia akan naik. Nah, jadi kalau untuk rekan-rekan ya, kelembapannya kurang naik Pak. Airnya yang jalan. Airnya kurang. Ya, jadi kelembapan nggak mau naik, tuh biasanya telur terlalu padat. Telur terlalu padat. Atau suhunya kurang pas. Kita pakai suhu panas itu di 37-38. Kita tutup kembali ya. Kita sama-sama tengok di situ, sama-sama kita lihat. Dia akan turun. Dia akan turun ke 50. Kalau pintunya kita buka. Ini pintunya kita buka. Nah, sekarang pintunya kita tutup. Dia akan naik, kawan. Ya, pintunya kita tutup. Kita mengintai dari sini. Nah, nampak ya, kelihatan ya. Ini pintunya kita kunci dulu. Dia akan naik secara pelan-pelan. Dan suhu panas pun dia akan naik. Karena apa? Ruangan kita tutup. Jadi kalau ruangannya ditutup, itu dia akan mudah mengalami lembab. Jadi nambah lagi lembabnya itu. Nah, itu pelan-pelan itu mengalami perubahan di situ. Dia akan naik ke 70. Nah, sementara waktu harus sinkron. Kalau yang namanya kelembapan, suhu kelembapan dengan suhu panas, ini harus sinkron ya. Kalau dia tidak sinkron, ya tetap netas kawan, tetap netas. Cuman daya tetasnya itu kurang maksimal gitu loh. Kenapa kurang maksimal? Ya karena itu tadi, antara suhu lembab dengan suhu panas itu tidak sama, nggak sinkron. Antara hygrometer dengan termometer itu nggak sama. Hygrometer itu apa Pak? Termometer itu apa Pak? Nah itu. Hygrometer itu untuk mengukur kelembapan itu tadi. Kalau termometer untuk mengukur panasnya, hangatnya gitu loh. Jadi kita sama-sama memahami lah di sini. Kalau hygrometer itu yang bulat itu yang bulat, yang bulat ya. Nah, yang bulat itu adalah hygrometer kawan. Nah itu hygrometernya. Kalau termometer Pak, termometer ya yang panjang itu. Yang panjang, nilainya panjang itu berapa itu? Nggak nampak ya. Tapi kalau itu, ya kalau kita mengukur itu, sebenarnya nggak usah mengukur itu juga bisa. Kita lari ke termostat digital kita. Kita ke sini kalau untuk mengukur kelembapannya ya. Kalau untuk mengukur panasnya kita dari sini. Dari suhu ini saja cukup. Pak, antara termometer dengan termometer manual yang air raksa dengan yang di dalam dengan yang termometer yang ini yang digital kok nggak sama Pak? Ya kalau untuk penyamaan boleh dikalibrasikan, disamakan, boleh tidak juga. Kalau saya lebih cenderung menggunakan termostat yang digital ini pengukuran suhunya ketimbang manual gitu. Nah, kalaupun manual ya bagus juga, sama saja, sama-sama menetas gitu nah.
Nah, cuman kan balik-balik lagi yang dipertanyakan kawan-kawan itu masalah kelembapan. Akuratkan masalah kelembapan. Jadi kalau lembabnya sudah dapat, terus kemudian suhu hangatnya, panasnya sudah dapat, ya sudah. Kita tinggal tunggu aja, kita tinggal bolak-balik nanti akan menetap. Nah, itu kawan. Jadi perlu diketahui kalau untuk kelembapan 55 sampai 75 itu harus di antara itu. Kalau kelembapan 50 kurang, Pak. Kurang ya. Kalau untuk kelembapan 50 itu masih kurang. Masih perlu ditambah kelembapan itu 60. Akan naik terus gitu. Karena suhu yang dibutuhkan itu belum ideal. Suhu yang dibutuhkan untuk hangatnya belum ideal, maka dia akan naik terus itu sampai nanti ke 70. Tadi di 70 ya. Makanya pintunya kita buka, dia mengalami perubahan, terus nanti dia akan naik secara signifikan. Dia secara pelan-pelan lah itu naiknya itu. Jadi kalau untuk rekan-rekan semuanya yang dipertanyakan masalah suhu dan kelembapan itu memang harus seiring ya, harus seiring. Kalau tidak seiring dia ya nggak sinkron. Kalau nggak sinkron ya susah nantinya. Susahnya apa? Nggak akan efektif gitu loh. Nah ini suhunya mulai mati kawan. Jadi di 38 ini suhunya memang ya mati, mengalami perubahan. Suhu di 37, 38. Saya pakai suhu untuk ininya apa namanya? Termometernya itu kita pakai 37, 38. Jadi nanti di 37,0 dia akan hidup kembali lampunya. Kalau di 38,0 maka dia akan mati lampunya. Jadi suhu yang saya pakai begitu. Terus kelembapan yang di dalam ya, kelembapan yang di dalam itu kami membutuhkan antara 55 sampai ke 70-an ya. Jadi rekan-rekan yang mungkin sama-sama kita belajar, silahkan saja, mudah-mudahan ya mendekati keberhasilan lah daripada kita apa namanya, daripada kita ada yang tidak menetas sama sekali. Kok gagal terus Pak? Kemarin ada juga itu yang dari Medan itu sempat nelpon saya karena waktu saya masih ada pelatihan, jadi mungkin saya tunda untuk komunikasi Pak. Mohon maaf, bukan berarti kami ini menghindar, tidak Pak, karena waktu ditelepon saya pas lagi ada pelatihan di salah satu gedung, jadi ada keterbatasan di situ. Nah, rekan-rekanku semuanya, terima kasih yang sudah masuk ke channel, terima kasih yang nyimak, terima kasih yang sudah subscribe. Mudah-mudahan penetasan tetap jalan terus sesuai hasil yang kita inginkan. Salam ceketer dari Jambi, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.